Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min qawli. Allahumma bika amsayna bika asbahna wa ilaikal masir. Itu jamaah ini pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang senantiasa yang selalu mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang disayang dan diridhoi terhadap iman. Salam untuk Nabi kita yang telah mengeluarkan kita dari jalan hidup yang tersesat menuju jalan hidup yang terbimbing dengan wahyu. Mudah-mudahan kita istiqomah menjadi orang-orang Muhammadiyah dalam arti yaitu pengikut Nabi Muhammad. Jemaah yang berbahagia, sebagai seorang muslim tentunya kita harus selalu saling mengingatkan, saling menasihati. Tidak boleh kita ini merasa sudah baik sehingga tidak butuh nasihat, tidak butuh teguran. Orang mukmin tidak boleh seperti itu, karena Allah sudah mengingatkan kita dalam surat Al-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, berilah nasihat, karena peringatan atau nasihat itu penting bagi orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu, kata Allah, harus senang mendengar nasihat. Dari manapun nasihat itu datang, kalau itu benar, kita harus ambil, terima dengan dasar keimanan kita, bukan rasa ego dan keagungan. Kalau salah, siapapun yang menyampaikan kalau salah, kita wajib menolak. Semulia atau setinggi apapun ilmu orang itu, kalau salah, kita wajib menolak. Kalau orang beriman atau seseorang di antara kita yang terkesan menolak kebenaran, padahal itulah sebuah kebenaran, maka kita ini akan termasuk kategori, kata Nabi, termasuk kategori orang-orang yang kibir atau sombong, yang oleh Nabi dijelaskan la yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sedikit ada rasa sombong atau kibir. Ada sahabat yang berpendapat
mengajukan pernyataan, bukan pertanyaan, pernyataan. Ya Rasul, saya ini senang berpakaian yang bagus. Apakah itu termasuk sombong? Oh, bukan itu maksudnya sombong. Ya Rasul, saya ini senangnya punya kendaraan bagus, punya kuda bagus, punya unta bagus. Kalau sekarang kira-kira apa, Pak? Mobil apa, Pak? Ferrari ya? Buat balapan, Pak. Satu orang aja. Ya. Oh, bukan itu yang dimaksudnya sombong itu. Kemudian Nabi mengatakan sombong itu cirinya ada dua, Pak. Satu, batarul haq. Batarul haq. Apa itu batarul haq? Menolak kebenaran. Ini kata Nabi, Bapak Ibu, itu sombong. Menolak kebenaran. Ada orang yang menolak kebenaran karena satu, keilmuan. Ini S1, S2, S3, S cendol, S campur, S dawet. Siapa yang ngomong itu? Itu anak lulusan SMA. Saya kan 3 doktor ya, level. Nah, ini Pak. Ada orang yang menolak kebenaran juga karena status sosialnya. RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, banyak Pak. Gubernur, Bupati, Presiden, dan seterusnya. Ada pula yang menolak kebenaran karena apa? Kaya, karena kekayaannya. Jadi banyak faktor yang menjadi penyebab orang itu menolak. Nah, yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, akan termasuk kategori sombong kita ini manakala kita punya sifat yang kedua. Apa itu? Wa ghamtun nas, suka meremehkan atau merendahkan sama manusia. Juga karena tadi Pak, bisa karena keilmuan, bisa karena harta, bisa karena status sosial, dan seterusnya. Dulu kan di daerah Jawa Tengah itu ada bupati yang didemo rakyatnya gara-gara naikkan PBB, Bupati Pati. Konon informasi sekarang sudah pakai jaket oranye. Pati-pati, nggak usah disebutkan namanya. Ketika didemo oleh rakyatnya karena rakyat merasa tercekik akibat kenaikan PBB yang luar biasa, tidak wajarnya itu, dia malah nantang rakyat. Rakyat boleh tantang. Bupati kan satu, rakyat kan jutaan. Dia jadi bupati karena dipilih oleh rakyat. Sudah jadi bupati, seharusnya kan melayani, menyenangkan, membahagiakan rakyat. Nah, rakyat tambah buat menderita. Rakyatnya marah karena lapar. Bupati ditantang, demo. Hanya info terakhir dia sudah pakai rompi khusus. Nah, itu jadi menolak kebenaran, merendahkan orang lain itu kategori sombong. Nah, orang beriman nggak boleh punya sifat itu. Ya, harus mau mendengar nasihat. Sehingga kita ini akan selalu apa? Selalu menjadi orang yang rendah hati. Ya, tidak merasa benar sendiri. Kasih Pak masukannya Pak. Nah itu suatu waktu saya khutbah Jumat menyampaikan tentang tradisi selamatan setelah kematian di mimbar. Turun ada yang protes. Saya nggak senang dengan ceramah jenengan. Oh ya Pak. Udah selesai. Dia nggak senang kan? Menurutnya nggak cocok gitu. Udah. Terima kasih. Kalau usah berdebat Pak. Kalau berdebat seperti ya cari forum khusus untuk berdebat. Nah, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, dalam sebuah hadis Nabi SAW menasihati kita semua ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah,
qabla an tamutu, sebelum kamu. Jadi nasihat Nabi untuk kita Bapak Ibu jamaah. Ya mungkin jenengan belum sempat membaca hadisnya. Nah, pada pertemuan ini saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua yang Allah hadirkan di majelis ilmu yang mulia. Nabi menyuruh kita untuk tubu ilallah. Taubatlah kita kepada. Jadi bertaubat itu seharusnya menjadi bagian dari kebiasaan kita. Taubat. Setiap kita Bapak Ibu maaf pasti punya masa lalu, pasti punya sejarah masa lalu. Tidak ada di antara kita yang bersih-sih. Sinten Pak yang bersih Pak? Angkat tangan. Tidak ada. Kenapa? Dosa tak nampak, goib. Pahala saat maghrib kita tadi mudah-mudahan Allah beri pahala, enggak nampak, goib. Karena goib kita nggak boleh merasa sudah cukup. Karena goib kita merasa, jangan sampai kita merasa tidak punya. Ya. Maka merasa bersalah, kemudian terus memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Nah, itu adalah ciri orang yang sedang berproses menjadi orang. Nabi menyuruh kita itu, taubatlah kita kepada Allah sebelum datang kematian. Karena kalau kematian sudah datang menyapa dan menghampiri kita, maka taubat kita pun sudah tidak bernilai, sudah tidak bermanfaat. Innallaha yuqbalu taubatal abdu ma lam yuqargir, kata Nabi. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat semua hamba mukmin yang pernah punya dosa dan mau memperbaiki diri atau bertaubat sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Malam yuqargir, sebelum nyawa sampai. Sejarah mencatat taubat seperti ini pernah dialami oleh Fir'aun laknatullah. Ketika tenggelam, ruhnya sudah sampai di tenggorokan, baru dia taubat. Amantu birabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi taubat di titik seperti itu Bapak Ibu jemaah tertutup. Nah, sebelum kematian itu mendatangi. Setelah ini ada papan nama ungkapan cita. Pelajaran berharga buat kita juga. Ya, bahwa itu tidak hanya tulisan. Ya, jamaah kita, Bapak Abdul Khalid dan Allah ampuni dosa-dosa beliau. Itu pelajaran buat kita. Kapan saya akan seperti itu? Itu pasti atau mungkin Bapak Ibu? Pasti Pak. Kalau mungkin saya bisa hindari Pak. Itu pasti. Dunia ini Pak, pasti atau mungkin? Mungkin Pak dunia ini. Mungkinkah besok masih bisa hidup? Mungkin. Siapa Pak yang dalam kehidupan ini berhasil menyelesaikan kehidupan sampai pada finishnya? Sinten Pak? Siapa yang merasa di antara kita ini yang ketika hidup dunia berhasil start kemudian sampai pada finishnya? Sinten? Gak ada Pak. Gak ada. Artinya apa? Dunia ini Pak, tidak ada titik akhir kepuasan. Maka Nabi sampai ngomong begini, seandainya manusia itu oleh Allah diberi 2 gunung emas, 2 gunung emas, niscaya dia akan minta yang ketiga. Pinten Pak, emas sekarang Pak, 1 gram berapa Pak? Berapa? 2.900.000 Pak. Masya Allah. Sampai punya 10 kilo Pak, nggak usah kerja Pak, duduk aja. Hari ini jual 1 gram 2,5 juta. Habis sehari dimakan paling bantu 100.000.
6 bulan lagi, bulan ke depan jual lagi 1 gram, 2.500.000 atau 3 juta. Punya 10 kilo, Pak. Ya, ibadah aja lah 10 kilo. Ya. 1 gram 2,9. Ya. Ini punya 2 gunung, Pak. Punya 2 gunung emas. Niscaya akan minta yang ketiga. Ya. Gunung emas, hutan aja dihantam habis, Pak. Hutan dihantam habis, hujan turun, tidak ada penahan, banjir bandang. Kemudian antara mereka saling berdebat. Mana ada hutan tumbang ada tulisan itu. Oh, hutannya pintar bisa menulis. Allah. Apa itu? Dunia, Pak. Itulah daya tarik dunia. Tapi ingat Bapak Ibu, jemaah, orang siapapun tidak akan pernah mencapai puncak kepuasan terhadap dunia. Kapan puasnya, Pak? Bu? Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah masuk kubur. Kalau mulutnya sudah disumbat dengan gumpalan tanah. Baru dia mencapai titik kepuasan. Tapi kalau belum ke situ, Pak, nggak ada yang puas itu. Izin ke pemerintah buka hutan 5 hektar untuk kelapa sawit. Prakteknya 10 hektar, Pak. Izinnya 5 hektar, Pak. Prakteknya 10 hektar. Izinnya gali tambang, dalamnya 500 meter. Prakteknya 5 kilo, Pak, dalamnya, Pak. Sampai airnya pun habis. Kenapa? Tidak ada batas kepuasan terhadap dunia ini, Pak. Maka kita sebagai orang-orang beriman yang sudah ngaji, ayo, Pak, ya, jangan terlena dengan dunia dan segala kembang-kembangnya, segala pernak-perniknya, segala daya tariknya. Itu semua pasti akan kita tinggalkan. Kalau bukan kita yang tinggalkan, pasti dunia yang akan meninggalkan. Dan ini kan makin tua kan makin hati-hati, Pak, makannya, Pak. Bebek, enak itu. Kulitnya, gurih, Pak, tapi nggak berani, Pak. Kulitnya kita ambil geser, ambil dagingnya aja. Kenapa? Kulitnya enak, Pak, tapi berbahaya. Pakai tasdid, Pak, berbahaya. Ya. Soto, dulu itu jeroan-jeroan. Sekarang, Mas, soto satu dagingnya saja. Kulit kepiting, hanya dipandang-pandang aja, enak. Ambil. Apa artinya? Dunia sudah meninggalkan kita. Sekarang, Pak, musim durian, Pak. Masih berani, Pak, durian, Pak? Masih berani, Pak? Masih berani. Ya. Abah Gofar masih berani durian? Apalagi gratis ya. Tapi nggak berani banyak-banyak, Pak. Asal apa istilahnya itu? Nah. Enggak itu loh. Apa sekedar apa istilah orang Jawa itu? Icip-icip. Sekedar untuk ya kepingin aja lah, tombol kepingin. Nah, istilahnya. Nggak berani banyak-banyak. Dulu usia 20-an, 5 biji merem sendiri, Pak. Sekarang cukup 2 biji aja, Pak. Tombol kepingin. Kenapa? Dunia sudah mulai meninggalkan kita. Apa artinya? Nah ini, Pak. Sebentar lagi kita selesai. Taubatlah kita, perbaiki ibadah kita. Perbaiki ibadah kita. Karena mati itu sebuah kepastian. Bukan mungkin. Dunia ini masih mungkin, sangat mungkin. Yang kedua, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Nabi mengatakan menasihati kita, wabadiru bil a'malis solihati qabla an tusjilu. Bersegeralah beramal soleh sebelum jenengan semua sibuk. Segeralah beramal soleh sebelum jenengan sibuk. Semua kita nih Bapak Ibu bukan pengangguran. Setiap pasti punya aktivitas. Maaf, jenengan yang sudah pensiun pasti punya aktivitas.
mungkin sepedahan, mungkin jalan kaki, mungkin nyuci-nyuci, mungkin noto kembang, mungkin punya peliharaan, mungkin cuci mobil, mungkin mau cucu, mungkin masak sama istri, pasti punya kesibukan. Maka jangan sampai kesibukan itu membuat kita lupa untuk beribadah. Ya. Kalau kita biasa rutin, ya 8 jam 9 kita duha, jangan tunda-tunda, Pak. Segera eksekusi, Pak. Karena bisa jadi kalau kita biasa jam 8 duha, ternyata jam 8 lebih seperempat itu ada tamu yang datang. Kita belum duha. Bisa jadi gara-gara tamu kita terlewatkan duha kita. Kita biasa selesai sholat, kita tilawat Al-Quran 1-2 lembar. Segera eksekusi, jangan menunda-nunda. Karena bisa jadi ada kesibukan lain yang membuat kita lupa dan tidak sempat membaca. Jadi betul kalau Nabi menyuruh kita, segeralah beramal soleh sebelum Anda. Allah beri kita Bapak Ibu jemaah yang berbahagia waktu 24 jam. Berarti apa? Sangat banyak waktu itu. Ibadah kita, anggaplah misalnya sholat 5 waktu. Sekali sholat, pinten menit Pak? Sholat, zikir, doa. Berapa Kang? Normalnya. Taruhlah 10 menit Pak ya, sepakat 10 menit. Itu api lah Pak, 10 menit. Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu standar lah. Gerakannya tumak nina, bacanya tartil, terburu-buru, santai bisa menikmati. Terus 10 menit. Kalau 5 kali, hanya 50 menit. Berarti masih ada sisa waktu 23 jam 10 menit. Terserah jenengan membuat untuk urusan apa, bebas. Tapi siapkan 50 menit untuk Allah. Untuk Allah. Itu aja. Yang lain kan hanya tambahan-tambahan. Tapi yang pokoknya, fondasinya, tiang penyangganya yang 5 tadi. Yang sampai terabaikan. Insya Allah Bapak Ibu, kita tidak punya cukup alasan yang logis. Jenengan semua insya Allah tidak bisa punya argumentasi yang argumentatif untuk bisa membenarkan sikap jenengan misalnya untuk tidak sholat. Kira-kira jenengan kalau tidak sholat alasan logisnya apa? Nggak ada Pak. Kita tidak punya cukup alasan logis untuk mengatakan saya berada pada posisi yang benar sekalipun saya tidak sholat. Nah, karena itu Bapak Ibu mari wabadiru bil a'mali sholih. Segera beramal soleh. Amal soleh Pak. Jangan beramal salah. Karena soleh salah itu tipis Pak, 11-12. Soleh itu insya Allah, amal soleh itu akan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ridhonya Allah. Sedangkan amal salah itu jalan untuk mendapatkan kemurkaan dari kita berikhtiar untuk mencapai ridhonya Allah. Apa itu? Beramal yang soleh. Kapan? Sesegera mungkin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan bersegeralah. Maaf, sholat Jumat kita sering terlambat, Pak. Padahal dalilnya jelas, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian dipanggil, diajak, diingatkan, diseru untuk menunaikan ibadah Jumat pada hari Jumat, standarnya Allah, fas'au ila, bersegeralah, cepat-cepatlah. Jangan nanti, entar, masih lama. Bersegeralah Pak. Ya. Ini wabadiru bil amali sholih. Segeralah beramal sholih. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah.
Wa darul bai'a, tinggalkan jual belimu, tinggalkan urusan duniamu, tinggalkan urusan bisnis. Jadi Allah menyuruh kita untuk bersegera. Bahkan maaf, Nabi bahkan memberi motivasi kepada kita. Idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjidil malaikah. Apabila tiba hari Jumat, bapak-bapak utamanya, apabila tiba hari Jumat, kata Nabi, malaikat Allah itu berdiri di depan pintu masjid. Ngapain? Yaktubunal awal fal awal. Mencatat, mengabsen Pak. Sinten yang datang pertama, sinten yang kedua, siapa berikutnya. Itu dicatat oleh malaikat. Tapi ini kan informasi gaib, Pak. Hanya bisa dipahami lewat pendekatan iman, akal. Nggak keto, Pak. Kalau susu, keto, Pak. Hanya orang yang mengimani saja yang, saya datang awal lah, supaya apa? Saya diabsen malaikat dapat. Saya datang terlambat. Faida jalasal imam. Kalau imam sudah naik di atas mimbar, sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muadzin naik, Allahu akbar, Allahu akbar. Kata Nabi, tawawus suhuf. Malaikat itu sudah menutup catatan. Wa yastami'una dzikra, dan duduk untuk mendengarkan nasihat atau khutbahnya sang khatib. Ini informasi dari Nabi. Jadi kalau kita Bapak Ibu datang majelis Jumat setelah khatib di atas mimbar, itu ada dua kemungkinan resiko. Yang paling ringan, kita tidak mendapatkan kesempurnaan ibadat Jumat hari itu. Ini resiko yang paling ringan, Pak. Resiko yang terberat, ibadat Jumat kita tidak dicatat oleh malaikat. Ayo, wabadiru bil amali sholih. Kita beramal soleh. Jangan menunda-nunda peluang untuk berbuat kebaikan. Hari ini bisa berinfak, segera berinfak. Jangan besok aja, belum tentu Pak. Besok kita masih punya kesempatan. Mungkin ada uang Pak, berinfak pakai uang Pak. Mungkin ada Pak. Tapi belum tentu kita bisa. Kenapa? Kebutuhan kita. Nanti aja bulan depan. Belum tentu Pak, bulan depan kita masih ada kehidupan. Bisa pegang, ada rezeki di tangan kita. Bisa jadi ada, tapi ibu kita, saudara kita telepon, Mas, aku minta tolong, istri saya sakit. Jadi segera beramal soleh. Ya Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu, yang ketiga, kata Nabi, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrat dzikrikum lahu. Hubungkanlah antara dirimu dengan Tuhanmu. Bangunlah hubungan antara kamu dan Tuhanmu dengan memperbanyak dzikir kepadanya. Bangunlah hubungan vertikal kita dengan Allah dengan cara banyak berzikir kepada Allah. Apa Bapak Ibu? Zikir tertinggi nilainya. Tilawatil Quran. Baca Quran. Itu zikir yang paling luar biasa. Ulama mengatakan ketika jenengan baca, ketika kita membaca, itu saat kita sedang berkomunikasi, kita sedang ngopi dengan Allah. Kalau ke bahasa anak muda sekarang, ngobrol sambil ngopi dengan Allah. Apa itu? Ketika kita baca Quran. Dan Nabi luar biasa Bapak Ibu memberi motivasi kepada kita tentang bagaimana kita ini membangun komunikasi dengan senang membaca Quran itu. Yang pertama, kata Nabi di hadis itu, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan satu kebaikan itu nilainya, ganjarannya itu 10. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf.
walakin akan tetapi, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, mim satu huruf, lam satu, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, ganjarnya langsung terbaca 30. Yang terbata-bata, bacanya belum lancar, panjang pendeknya belum pas, tidak sia-sia. Allah memberi dia 2 kebaikan. 1, semangat membacanya, ya, sekalipun semangat belajarnya, ya. Yang kedua, ikhtiar untuk belajar. Jadi orang yang baca terbata-bata, Bapak Ibu, dia tidak sia-sia dapat 2 dari Allah pahalanya. Ini pertama ya. Yang kedua, kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang membaca, mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan. Berarti santrinya juga baik, ustadz-ustadz yang mengajarkannya pun termasuk kelompok orang-orang yang ketiga, rumah yang baik. Apa itu? Nawwiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Undanglah rahmat Allah dalam rumahmu dengan melaksanakan salat sunnah di rumahmu dan tilawatil Qur'an, baca Qur'an. Yang keempat Bapak Ibu, tentang ini zikir atau membaca Qur'an ini apa? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Qur'an ketika hidup di dunia ini. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat atau pertolongan kepada siapa? Li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Siapa? Orang-orang beriman yang ketika di dunia senantiasa berinteraksi dengan Quran, senang membaca Quran. Itu nanti Al-Quran memberikan syafaat. Ini Nabi yang janji. Info dari Nabi seperti itu. Apa artinya? Kita akan termasuk orang yang rugi kalau kita tidak punya kesempatan untuk membaca Quran. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, Pak. Tidak ada alasan untuk tidak bisa. Buka YouTube, ya. Kita nggak sempat membaca, misalnya udah kita buka YouTube sambil kita mendengarkan. Ini sebenarnya dapat pahala juga. Kenapa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran itu dibaca, dengarkanlah kamu dan diamlah kamu. Mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Yang kedua, Pak, memperbanyak apa? Melisankan, membiasakan untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah di sela-sela aktivitas kehidupan kita. Ada kalimat yang singkat padat, Pak. Tapi Nabi mengatakan kalimat itu bisa menghapus dosa-dosa kecil kita sekalipun, maaf Bapak Ibu, maaf, sekalipun dosa kita itu sebanyak buih yang ada di laut. Pinten Pak buih, Pak? Terhitung, Pak. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdi. Itu aja, Pak. Jadi kita kalau membaca subhanallah wa bihamdi sehari 100 kali, kata Nabi, itu mampu untuk menghapus dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita, sekalipun jumlah dosa kita itu sebanyak buih yang ada di lautan. Bukan buih yang ada di Selat Madura, Pak. Kalau Selat Madura kan terbatas, di Selat Madura di lautan. Betapa ringan di lisan, tapi mampu menghapus dosa-dosa. Subhanallah bihamdi. Penjenengan tes,
Nggak sampai 4 menit, Pak. Satu jari dihitung 3. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. 5 jari 15. Kali 2 30. Kali 2 lagi 60. Kemudian tambah lagi sudah 90 tambah 10 100. Enggak sampai 4 menit. Dengan ke pasar antar istri sambil udah subhanallah. Subhanallah. Tanpa terasa. Ringan saja. Tapi sulit kalau kita tidak maksa diri kita untuk membiasakan. Ada lagi kalimat kata Nabi itu. Ringan di lisan tapi berat dalam timbangan Allah. Apa itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Agak panjang dikit, Pak. Kalau tadi kan hanya subhanallah wa bihamdihi. Yang ini tambah lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa kali? Semampu jenengan. Kata Nabi, ringan di lisan tapi berat dalam timbangan atau mizannya Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah tali komunikasi kita dengan Allah dengan apa? Memperbanyak zikir dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Monggo kita amalkan. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. La haula wala quwata illa billah. Sebanyak-banyaknya. Ini kata Nabi apa? Disuruh untuk membiasakan sebagai ikhtiar untuk membangun komunikasi kita dengan Tuhan kita. Caranya apa? Memperbanyak zikir. Yang keempat, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, wa kathratis shadaqati fis sirri wal alaniyah. Memperbanyak sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Kalau kita belum mampu menjaga kehilasan hati kita dari sifat riya, monggo kita bersedekah dengan sembunyi-sembunyi untuk bisa menampak supaya bisa muncul rasa keikhlasan kita. Karena riya itu halus, halus tanpa terasa. Halus. Kita belum mampu ikhlas, berapa belum mampu menjaga keikhlasan hati kita, udah, mari kita infak dengan sembunyi, beramal. Tapi kalau kita sudah mampu untuk menjaga keikhlasan hati, monggo nggak apa-apa, Pak. Dengan umumkan, Pak, tolong Pak ya, ini titip dari keluarganya Bapak ini. Tujuannya apa? Memotivasi orang lain yang belum mau Nah, kalau Bapak Ibu, kalau kita mampu mengamalkan 4 hal tadi, ya, taubat kepada Allah sebelum kita mati, segera beramal soleh sebelum kita sibuk, ya, banyak berdiri kepada Allah, kemudian banyak berinfak kepada Allah, banyak berinfak baik dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Nabi mengatakan kita akan mendapatkan 3. Mengamalkan 4 hal, kita akan mendapatkan 3. 1, turzaku, kita akan diberi kemudahan untuk mendapatkan rezeki. Yang kedua, watun saru, kita akan mudah untuk mendapatkan pertolongan dari. Yang ketiga, watuh baru, kita pun akan mendapatkan ampunan atau kebaikan yang tak ternilai harganya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan 4 hal, dapat jamin dari Rasul akan mendapatkan 3. Mengamalkan 4 hal, mendapatkan 3. Rezeki. Apa itu rezeki, Bapak Ibu? Semua yang bermanfaat untuk kita. Ya, dan rezeki tertinggi nilainya bagi seorang mukmin adalah ketika dia mampu melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Dengan sehat
bisa sholat berjamaah itu nikmat, rezeki yang luar biasa. Ada orang sehat Pak, jam 3 bangun Pak, langsung ambil sepatu Pak, pasang lampu yang di belakangnya nyala-nyala Pak, supaya nggak ditabrak orang dari belakang. Lari Pak, keliling apa? Keliling jalan raya. Pakai jilbab. Bayangkan Pak, bangun jam 3 Pak, hanya apa? Untuk lari. Mungkin dia berpikir dengan rajin olahraga, badan saya sehat, tidak sakit, berarti mati masih lama. Ternyata banyak olahragawan yang sehat-sehat yang mati pada saat olahraga itu, dia nggak sadar itu. Kalau kita ayo Pak, ya, kita cari cara berolahraga sendiri Pak. Apa tuh? Bangun jam 2, jam 3, mandi, kalau bisa mandi keramas Pak sekalian Pak. Terus apa? Ayo tahajud. Gerakan kita benar Pak, sehat Pak kita. Nah, kemudian selesai, ayo jalan kaki ke masjid Pak. Sama seperti olahraga sudah. Nah, kalau masih ada waktu, monggo silakan. Selesai subuh kita silakan olahraga, sepedaan. Tapi tetap Allah nomor 1. Jangan kita bangun jam 3 langsung ambil sepatu spotnya langsung lari keliling lapangan, lupa panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, as-shalatu khairun minan naum. Ya, jadi mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Taubat kepada Allah, mumpung Allah masih memberi kita kesempatan di usia-usia kita yang maaf sudah usia asar Pak. Sebentar lagi maghrib. Apa itu asar? Saya maknai asar itu Pak, batas akhir waktu siang. Asar kan sudah malam. Sebelum asar apa? Duhur. Sebelum duhur, duha. Sebelum duha, fajar. Apa itu fajar? Garis awal kehidupan. Asar, fajar, subuh, duha, duhur, ba'da duhur, asar. Kita ini Pak sudah usia asar. Sebentar lagi pasti kita akan menyusul Allah yarham Bapak Abdul Qadir. Pasti itu. Maka taubatlah, perbaikilah diri kita, segera beramal. Karena kalau kematian sudah mendatangi kita, hanya penyesalan. Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan begini, dia menjabarkan ayat Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10 itu tentang apa infak itu. Dia mengatakan, seandainya orang tua kita yang sudah meninggal itu, yang sekarang sudah hidup di alam barzah itu, bisa ngomong-ngomong, bisa komunikasi dengan kita. Kemudian kita bertanya, Bu, Pak, kalau sampeyan bisa hidup lagi akan ngapain? Mereka pasti akan menjawab, kami akan beramal soleh sebanyak-banyaknya amal soleh. Kenapa? Karena mereka sudah bisa melihat kehidupan di alam gaib. Kita masih belum. Makanya yang tertarik sangat, mudah-mudahan kita yang sendiri ini istiqomah mengisi usia-usia kita yang sudah di waktu asar ini dengan kebaikan, sehingga ketika kita akan dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dapat kami sampaikan sebagai bahan kajian kita petang hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi nasihat berharga buat saya pribadi dan kita semua. Mohon saya dimaafkan kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau ada terkesan saya menasihati. Ini kan abah saya dia, maksud anak menasihati abah kan anak kurang ajar namanya. Maka kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat berharga untuk kita. Terima kasih. Mohon maaf kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.